Incip-incip yang ada di rumah. Nah, incip-incip sekarang lagi di luar pemirsa. Kalau kemarin udah menikmati Dapur Dama TV, sekarang incip-incip lagi ada di luar. Tempatnya di Jalan Raya Sumbergondo pemirsa, Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu pemirsa. Sekilas ini sejuk ya, bukan emang sejuk tapi emang benar-benar sejuk pemirsa, karena di sekeliling ini juga banyak banget pepohonan pemirsa, sebelah kanan kiri pepohonan, tempatnya asri dan juga keren banget ya. Dan juga lokasinya strategis karena dekat dengan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Batu pemirsa. Nah, ini ada tulisannya Soto Betawi Legendaris 1943. Bukan soto biasa. Nah, kira-kira bukan soto biasa, berarti istimewa dong. Kalau gitu kayak gimana sih? Kita lihat aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain nih tadi Pak? Ini saya lagi berantakan kebetulan. Waduh, Pak ini kok warungnya estetik banget sih Pak. Ini jadul antikan banget nih Pak ya. Konsepnya apa ini Pak? Ini ceritanya sih saya vintage ya. Oh, Pak, sambil duduk yuk. Ayo, coba kita duduk yuk. Aduh, pemirsa, kita sambil duduk ya, sambil santai-santai ya, pemirsa incip-incip yang di rumah. Panggilan nih Pak siapa ini? Saya Pak Ivan ya. Pak Ivan. Nah, pemirsa sekarang saya sudah bersama dengan Pak Ivan ini ya, pemilik dari Soto Betawi. Oke, tepatnya di alamat mana ini Pak Ivan? Di Jalan Sumbergondo. Jalan Sumbergondo, Desa Sumbergondo, Betul. Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu pemirsa. Oke,
Pak Ivan ini kalau boleh tahu ini nuansanya apa sih ini Pak? Nuansanya Keren kita banget ya. sebenarnya vintage ya, jadi kembali ke masa lalu. Jadi saya mengumpulkan beberapa barang-barang lawas gitu. Dimana memang sekarang ini barang-barang antik kan ini cukup banyak digemari ya Pak ya Kelihatannya oleh begitu, semua masyarakat, kelihatannya kalangan masyarakat baik itu anak-anak Kelihatannya muda ataupun yang udah pokoknya semua kalangan lah banyak yang minat ya sama Betul. barang-barang antik ya Pak Ivan ya. Nah, Oke. ini kan boleh dibilang ini cagar budaya yang harus dirawat baik-baik, diselamatkan. Betul ya, oke. Pak Ivan ini soto Betawi sejak berapa ini, tahun berapa? 1943 ya. 1943. 1943. 1943 Pak Ivan sudah ada ya. Takutnya gitu ya bukan? Nenek moyang ya, nenek moyang. Oke, berarti sejarahnya gimana tuh Pak ceritanya kok? Sejarahnya gini, itu kakek saya kan dulu memang seorang pejuang. Oke. Kemudian dia juga pernah merantau ke Betawi, ke Jakarta. Wow. Kemudian dia senang dengan soto Betawi dan dia menciptakan soto Betawi. Dan sekarang turun-temurun ke anak cucunya seperti saya. Berarti Pak Ivan lahir di Saya lahir di Betawi, Jakarta. di DKI Jakarta Betawi. pemirsa ya. Oke, Pak Ivan ini juga unik ya, ini banyak saya lihat kata-kata motivasi ini yang tertempel di dinding-dinding ini Pak ya. Iya. Kenapa alasannya Pak ini? Alasannya Terus begini, juga- jadi ketika pengunjung datang ke sini untuk menikmati soto Betawi, jadi di sini ada sedikit edukasi yang mendidik buat para pengunjung, terutama mungkin buat anak-anak. Karena seperti- Makan sambil belajar ya. Ya, berarti karena di sini ada beberapa, kita lihat di belakang Wow. ini ada riwayat tentang Indonesia terciptanya Nusantara dari Portugis, kemudian Belanda, kemudian Jepang, kemudian Indonesia sampai merdeka. Mengulang sejarah Betul. kemudian. Oke, berarti ini juga kita sedikit demi sedikit kita belajar sejarah juga pemirsa incip-incip yang di rumah ya, Betul, karena betul. berarti selain makan ternyata juga ada nilai edukasinya ya, sambil mengulang sejarah ya pemirsa ya. Betul. Tapi kan ketimbang apa itu mungkin kalau dulu kan waktu SD, waktu kita duduk di sekolah dasar kan kita belajar sejarah, Betul, tapi betul. di sini kita bisa sambil belajar, bisa makan sambil belajar Iya. pemirsa. Gitu Pak Ivan ya. Iya. Oke. Pak Ivan, kenapa harus soto Betawi? Karena gini, sebenarnya saya menggeser kuliner asli Jakarta, asli Betawi, Oke. coba untuk geser ke kota wisata Batu sini. Secara kebetulan ternyata lidah orang Batu di sini, Batu dan sekitarnya ternyata ya juga senang dengan kuliner Betawi. Wow. Gitu. Seperti halnya kalau di sini dibilangnya nasi gurih, kalau kita bilang nasi uduk. Nasi uduk. Itu mereka juga senang juga dengan masakan seperti itu. Oke, jadi pemirsa ini kalau kita ingin menikmati yang namanya soto khas dari DKI Jakarta, nggak perlu jauh-jauh Jakarta, cukup ke daerah Jalan Sumbergondo pemirsa, Insya tepatnya Allah. di Jalan Raya Sumbergondo, Desa Sumbergondo, Kecamatan Rubiaji, Kota Batu. Ini Anda sudah bisa menikmati yang namanya makanan khas dari Jakarta ya. Nanti ketemu Pak Ivan pemirsa ya. Oke Pak Ivan, Baik. kita penasaran nih ya bagaimana cara menyajikan dan juga bagaimana sih rasa khas dari soto Betawi sendiri. Kita boleh langsung lihat. Oke, yuk pemirsa. Oke pemirsa, incip-incip yang ada di rumah, sekarang kita akan langsung melihat bagaimana sih ini cara penyajian dan cara meracik dari soto Betawi ya. Khas ini made in Pak Ivan Dewi pemirsa, ini sing duwe dewe ya, ini gawe soto pemirsa ya. Oke, Pak Ivan ini nanti kuahnya warnanya Warnanya agak kuning kekuningan karena itu kuning kunyit ya. Warna kuning kunyit. Tapi kalau Betawi yang asli kan itu kan biasanya warnanya putih ya Pak ya? Itu tergantung, kalau misalnya memang terlalu banyak susunya warnanya putih. Oke, Tapi biasanya lidah orang Batu sini kurang begitu selera dengan susu. berarti memang menyesuaikan dengan lidahnya orang Wong Batu Dewi pemirsa ya. Oke. Karena memang orang Batu ini suka yang agak nyetak-nyetak gimana gitu ya. Makanya diberilah tambahan rempah kunyit atau kunir pemirsa. Oke. Sekarang kita akan langsung melihat bagaimana ini proses dari ini ya soto Betawi sendiri. Silakan Pak, gimana Pak? Wah. Jadi Ini pemirsa, seleranya biasanya kalau lontong. orang di Batu di sini ada yang suka nasi, ada yang suka lontong. Oke pemirsa. Makanya kita siapkan juga lontong atau mereka yang pesen nasi. Tapi kalau yang pelanggan di sini biasanya kebanyakan request yang apa, nasi Kebanyakan apa yang lontong? nasi.
Oh. Karena yang nasi dan ya lontong ya sebenarnya banyak juga. Kebetulan pemirsa sekarang ini yang akan kita incip-incip hari ini adalah yang lontong pemirsa. Nasi boleh, lontong boleh, tapi kalau hari ini kita bakal fokus yang di lontong pemirsa. Cuman kalau katanya Pak Ivan memang untuk yang di soto Betawi ini yang kebanyakan yang request nasi ya Pak ya. Iya. Kalau soto Betawi di sini juga bisa menerima pesanan. Kita selalu terima order, terbuka untuk order. Oke pemirsa, Misalnya kita untuk open kebutuhan order. keluarga ulang tahun atau tahlil dan segala macam curhat hubungan keluarga. Luar biasa. Ada juga pesta juga. Wow. Gitu. Bisa juga menerima pesanan pemirsa ya soto Betawi ini ya. Oke, udah selesai Pak. Ini nggak kurang banyak ini ya, nggak kurang banyak ya ini ya. Cukup pemirsa ya ini ya. Nanti munjung Bu. Jadi di sini pemirsa ini unik ya, karena kalau soto kan umumnya kan itu biasanya kan pakai nasi, tapi kalau di sini bisa milih pakai nasi atau pakai lontong ya. Oke. Ini khas Betawi adalah Wow. pakai kentang. Kentang. Belum pernah ada lah pemirsa ya. pertama kentang ini kita goreng. Oke. Ya, kemudian kita rebus, kemudian kita goreng. Jadi 2 kali proses pemasakan. Oke, jadi begitu pemirsa incip-incip ya. Kalau untuk khasnya soto Betawi sendiri itu, ini topping berarti ya? Top. Oke, toppingnya ditambahkan dengan irisan kentang yang sudah digoreng pemirsa ya. Jadi sesuai selera. Kalau misalnya pengunjung kepingin nggak pakai kentang juga nggak apa-apa Pak ya. Terserah ya, sesuai dengan selera masing-masing. Oke. Kemudian Next ada, kita tambahkan juga irisan tomat. Tomat biar ini makin sebagai segar pemirsa penyegar, ya. Sebagai penyegar ya pemirsa ya. Ya. Jadi diberi irisan tomat dan juga diberi irisan kentang pemirsa. Next selanjutnya kita akan langsung menuju apa ini? Nah pemirsa incip-incip kalau yang biasanya kan kalau soto Betawi yang khas kan itu menggunakan jeruan ya Pak ya, Iya. biasanya ya jeruan sapi, kemudian pokoknya aneka macam jeruan sapi lah ya. Tapi kalau yang di sini khusus punya Pak Ivan ini dia menggunakan daging sapi pemirsa ya. Tapi kalau soto Betawi itu daging kambing, ayam juga ada Pak? Ayam ada, tapi kalau kambing saya jarang menggunakan. Saya jarang ketemu dengan yang daging kambing. Oh, oke pemirsa ya. Wah, ini cukup lumayan banyak juga pemirsa ya. Ini Ya. ngasih daging sapinya pemirsa ya. Waduh, ini tentunya dengan melalui tahapan proses ya yang terlebih dahulu digodok, dibumbuin, akhirnya jadilah seperti ini pemirsa. Oke, next kita akan masukkan kembali Kemudian ini kita apa ini? masukin ini daun bawang dengan seledri. Nah, daun bawang dimix dengan seledri akan semakin mempercantik ya. Setelah itu ini sudah ada berapa berarti? 1, 2, 3. Oh, sudah masuk 4 bahan pemirsa ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan panaskan kuah. Kita taruh kuah. Oke. Kemudian ini sebenarnya udah panas. Kemudian kita kasih kuah. Oke, next. Nah, ini tahapan terakhir ya Pak ya, dikasih kuah ya. Nah, masih belum. Oh, belum. Masih panjang pemirsa prosesnya ya. Daun bawang terakhir, kemudian setelah itu dimasukkan kuah yang sudah Kuah, dipanaskan. ya. Nah, pemirsa ini ya. Ini memang menyesuaikan sekali dengan lidah orang Batu, wong Batu ya. Ini warnanya kuning. Kan kalau orang Batu kalau nggak ada warnanya kalau kayak kurang sensasi gitu ya. Ini dikasih tambahan kunyit pemirsa ya. Oke. Nah, kita Kemudian beri kita tambahkan bawang goreng, irisan bawang goreng. Kenapa kok pakai bawang goreng? Karena Pak untuk Ivan? pewangi. Ini Oke. pemangit rasa. Berarti Kita kalau tambahkan. nggak pakai bawang goreng tidur pemirsa. Nggak bangkit ya. Oke. Dan bawang goreng. Nah, kemudian kita tambahkan juga Wah, pemirsa ini lain dari yang lain ya. Ini biasanya kan kalau soto Betawi kan pakai kerupuk ya, kerupuk Iya. udang, kerupuk apalah segala macam. Kalau ini khas dari Betawi dia pakai emping atau melinjo gitu meninjau, ya. ya. Ini pakai Kalau orang emping sini pemirsa. bilang meninjau. Dimana melinjo itu rasanya dia agak pahit-pahit gurih. Tapi hari ini kita akan merasakan bagaimana sensasi rasa yang luar biasa ketika melinjo ini akan dicampurkan dengan soto Betawi. Kira-kira rasanya bagaimana? Ini udah selesai Pak? Belum. Oh belum? Satu lagi. Masih ada lagi Satu pemirsa item ya? lagi. Oke. Ini biasanya dibubuhi dengan ini jeruk limau. Jeruk limau. Ini jeruk limau ini rasanya memang asam, tapi ini sebagai penetral kadar lemak yang ada di kandungan soto Betawi. Nggak pakai jeruk 55 Pak. Beda pemirsa ya. Nanti jadinya manis ya pemirsa ya. Oke. Oke, jadi jeruknya pakai jeruk limau pemirsa ya, bukan jeruk yang lain. Soalnya nanti rasanya akan berbeda rasa dan juga ciri khasnya berbeda. Oke, selanjutnya Ini sudah siap. sudah boleh untuk dimakan nih di- pemirsa. Makan.
Oke, bisa incip-incip yang di rumah. Pak Ivan mau incip-incip juga? Monggo. Oke, Silakan. pemirsa, Silakan. saya mau langsung incip-incip di belakang. Oke, kita akan langsung pemirsa ya. Oke, let's go. Oke pemirsa, kita sekarang sudah ada di meja siap makan pemirsa. Maksudnya bukan meja yang dimakan ya, tapi yang di atas meja yang siap dimakan pemirsa ya. Oke pemirsa, tadi ini saya udah melihat bagaimana Pak Ivan ini sulitnya, bagaimana dengan mudahnya membuat soto Betawi pemirsa. Ini pemirsa ya, ini coba, oh aku deketin pemirsa. Ini sotonya ya. Ini warna kuningnya itu, ini apa warnanya Pak? Kunyit putih. Kunir, ini namanya kuning tapi agak-agak putih pemirsa ya, karena memang kan Sudah bercampur dengan santan jadi ya. karena memang bercampur dengan santan pemirsa. Kan kalau soto itu kan ada yang santan. Nah, kalau yang Betawi ini biasanya dia menggunakan santan ya, tapi dia tetap menyesuaikan lidah dari wong Batu pemirsa. Harus pakai yang warna-warna, nanti kasih kunyit pemirsa ya. Oke. Pak Ivan ini ngomong-ngomong udah boleh dimakan, boleh dicicip Pak. Boleh. Kalau segini harga berapa Pak? Ini Pak. Ini kita biasa jual 20 per satu porsi. 20.000 satu porsi pemirsa. Ini yang menggunakan lontong atau nasi sama 20.000. Oke. Tinggal tergantung selera. Tergantung selera. Kalau misalnya pelanggannya mau nambah lontong, harganya tetap sama. Beda harga Cuma pemirsa ya. beberapa rupiah saja. Hanya berapa rupiah. Oke pemirsa. Ini saya biasanya itu kalau nggak ada ganti ya. Oke, sudah pemirsa ya. Saya mau langsung coba incip-incip soto Betawi khas Pak Ivan ya. Ada di kawasan Jalan Raya Sumbergondo, Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu ya. Saya mau nyoba empingnya dulu ya. Ini kebetulan empingnya udah berenang ya. Jadi dia agak kenyut pemirsa ya, agak lembek, tapi nampaknya dari aromanya dia masih enak ya. Mentolok. Cukup enak pemirsa ya. Enggak tuh. Enak Pak Ivan ya? Insya Allah. Bisa ya. Akan mangkubuk mana suya. Ngap. Bisa ini kelihatan ya ini ya. Ini penuh banget ini sampai mangkoknya ini hampir nggak muat ya, karena isiannya ini betul-betul banyak. Dengan harga Rp20.000 ini sangat murah meriah banget pemirsa. Sangat pas di kantong pemirsa ya, nggak bikin kantong jebol ya. Nih bawang gorengnya juga banyak banget. Kemudian tadi ini apa, bawang pre apa nih hijau-hijau ini, daun bawangnya juga banyak pemirsa ya. Sekarang kita akan mencium aroma kuahnya ya. Gurih, dia lebih ke dominan aroma santannya ya Pak Ivan ya. Karena memang itu adalah ciri khasnya untuk Betawi pemirsa. Sekarang kita akan coba seruput ya. Gurih, manis-manis, seger. Terus juga tadi aroma, karena tadi diberi sedikit perasan jeruk limau ya, jadi dia lebih keluar aromanya pemirsa ya. Taste-nya dia lebih keluar. Enak. Ini unik nih. Sekarang Anti mau nyoba, aku kasih ini pemirsa ya. Saya kasih yang namanya lontong, kemudian ku beri irisan apa ini? Kentang. Kira-kira gimana? Saya nggak lupa saya kasih ini ya, kuahnya yang luar biasa. Rp20.000 gak nyesel pemirsa, enak banget, luar biasa. Kuahnya kental, kuahnya banyak banget. Pokoknya gak nyesel pemirsa ya. Ini langsung pemirsa tuh cobain aja soto Betawi bikinan Pak Ivan ya, Sumbergondo, Bumi Aji, Kota Batu.
Pak Ivan, sekarang saya mau nyoba ini ya, daging sapinya. Ya, kalau di sini pemirsa ini menggunakan daging sapi, meskipun sebetulnya umumnya soto Betawi itu isinya jeruan, tapi ini mungkin mau lain dari yang lain ya Pak ya, menggunakan daging sapi. Kalau awal-awal buka dulu memang ini menggunakan daging atau mungkin masih apa? Daging. Biasanya memang daging di sini sudah daging, kita daging karena dominan di sini orang seleranya daging. Kalau jeroan kan ada beberapa pengaruh terhadap kesehatan ya, asam urat dan segala macam. Betul. Karena kita untuk hindari itu. Dan kemudian kita juga menghindari untuk bisa menetralisir kadar lemaknya biar tidak jadi lemak jenuh, kita pakai jeruk limau. Jadi memang ini betul-betul memperhatikan kesehatan pelanggan pemirsa, perhatikan lidahnya Om Batu ini sendiri pemirsa ya, luar biasa ya. Oke, Pak Ivan, kemudian saya juga ingin tanya ini isinya banyak banget Pak. Nah, kalau misalnya ada pelanggan yang request mau nambah lontong itu nambah berapa biasanya? Nambah 2.000. Nambahnya hanya Rp2.500 aja pemirsa, murah kan? Makanya langsung aja ke sini ya. Oke, saya mau cobain lagi Pak Ivan ya. Silakan. Nah pemirsa, ini tapi lebih enak kalau dimakan waktu panas-panas Pak Ivan, masih ya, kuahnya panas-panas, dia akan jauh lebih keluar ya aromanya dan juga taste-nya. Nah, saya mau coba ini lontong, saya kasih irisan ini ya, dagingnya. Kenyang. Enak. Mantap pemirsa. Tadi saya lontongnya banyak kan ya, pesan namanya. Ada rasa asamnya, Rasa asamnya kerasa banget. Itu rasa asamnya dari mana tuh Pak? dari jeruknya. Luar biasa. Berarti memang diberi perasan jeruk limau ini memang sangat berpengaruh dengan kualitas rasanya pemirsa ya, dia akan semakin lebih enak gitu pemirsa. Tapi kalau misalnya nggak pakai jeruk limau itu nanti bedanya apa Pak? Asamnya mungkin sedikit karena pengaruh dari irisan tomatnya. Ada rasa asam tapi belum menyengat. Misalnya ini ya, ini tomatnya banyak, terus kentangnya banyak, Rp20.000 aja pemirsa, ini murah meriah loh ya. Saya mau ambil santan. Saking semangatnya pemirsa ya, saking enaknya di sini ya. Nah pemirsa, sekarang saya mau nyoba ini, saya mau nyoba ini ya, tomat saya kasih kuah, kira-kira rasanya gimana, apakah kecut atau gimana, kita coba. Enggak ternyata. Tomat kan identik biasanya dia kan kecut, tapi pemirsa karena dia diberi kuah, diberi campuran kuah, kemudian daun bawang, dia aroma kecutnya dari tomat tuh hilang pemirsa, karena memang kita lihat karena memang ini kan kuahnya juga enak, gurih, juga kental banget pemirsa ya. Nah Pak, ini untuk pembuatan sotonya ini sendiri berapa lama Pak? Ini kita menggunakan waktu sampai 3 jam. Wah, 3 jam. Dari material awal. Dari material awal lah. Kalau boleh tahu Pak, ini selain diberi santan itu diberi apa lagi Pak yang bikin dia tuh kayak sedap banget itu Pak? Kalau bumbu soto Betawi yang produk kita memang bumbunya di Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke pemirsa, aduh. Di situ di selain dari santan yang memang harus betul-betul kental, kita juga ada kunyit, kemudian juga ada jahe, kemudian ada bumbu-bumbu yang lain. Oke, yang mungkin bumbu tebal yang lain ya. Bisa sampai beberapa jam. Bisa sampai besok pemirsa atau lusa pemirsa incip-incip yang di rumah ya. Oke. Tapi yang penting ketika Anda menikmati soto Betawi di sini, Anda bisa menikmati soto yang sangat luar biasa enaknya sambil belajar pemirsa. Itu yang jarang ditemukan di tempat-tempat lain pemirsa ya. Pokoknya nggak nyesel pemirsa dengan harga 20.000 menikmati soto Betawi yang sangat luar biasa enaknya ini. Sedap banget ya. Ini aromanya juga, kuahnya sedap banget ya Pak ya. Iya. Oke. Ini diberi kaldu apa kaldu sapi? Ya, karena ada rebusan daging sapi itu kita gunakan untuk membantu tambah aroma. Waduh pemirsa ya, ini untuk membantu dia membangkitkan aroma tadi katanya Pak Ivan pemirsa ya. Ini
rasanya yang sangat luar biasa enaknya ya. Oke, selain ada soto Betawi, di sini ada apa lagi Pak? Di sini ada, kalau orang Betawi bilang nasi uduk, tapi di sini bilang nasi gurih. Oke. Kemudian toppingnya kita ada ayam lodo. Nasi uduk, nasi gurih, tapi tetap putih ya warna nasinya Pak ya. Cuman rasanya yang Tetap gurih sama, gitu ya? tapi hampir sama dengan nasi. Pemirsa, Silakan. kita akan nyoba menu-menu yang lain yang ada di warung soto Betawi ini pemirsa ya. Oke Pak Ivan, ini enggak kerasa ya kita sudah ada di penghujung acara Pak Ivan ya. Oke, berarti kita harus pamitan ke pemirsa incip pemirsa. Oke pemirsa yang di rumah, enggak kerasa kita ada di penghujung acara, berarti kita harus pamit. Terima kasih Pak Ivan atas Sama-sama, sajiannya hari sama-sama, ini. sama-sama. Semoga usahanya sukses dan lancar selalu. Terima kasih ya. atas kunjungan ke sini juga. Terima kasih kembali Pak. Oke, pemirsa yang di rumah, tetap saksikan program acara Incip-Incip dan setiap hari Selasa jangan lupa tetap dalam program Incip-Incip. Dadah.